Halo, perkenalkan nama saya Siti Laksono. Saya seorang mahasiswa pariwisata di Sekolah Tinggi Agama Budaya Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pariwisata. Sebelum masuk ke sosiologi pariwisata, kita harus mengenal apa itu pariwisata. Pariwisata secara etimologis terdiri dari kata wisata, yang berarti perjalanan atau traveling. Sedangkan wisatawan yaitu seseorang yang melakukan perjalanan atau traveler dengan tujuan tertentu, dan kepariwisataan yaitu kegiatan atau segala sesuatu sehubungan dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata membawa pengaruh sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata. Pariwisata adalah perpindahan sementara ke beberapa tempat tujuan selain tempat kerja dan tempat tinggal. Perjalanan berwisata dilakukan minimal kurang lebih 24 jam dan maksimal 6 bulan dengan orientasi untuk kesenangan, kesehatan, liburan, pendidikan, dan relaksasi di tempat tujuan wisata. Sosiologi pariwisata yaitu merupakan cabang sosiologi yang mengkaji masalah-masalah kepariwisataan dalam berbagai aspeknya, atau kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologi di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata. Manfaat dari sosiologi pariwisata yaitu: yang pertama, pola interaksi sosial. Dengan mengetahui pola tersebut dalam masyarakat dapat digariskan haluan-haluan tertentu untuk memperkuat pola interaksi yang mendukung atau efisien, dan menetralisasi pola interaksi yang menghambat didasarkan pada kekayaan material. Yang kedua, kelompok-kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan yang berintikan pada nilai-nilai. Dan yang keempat, lembaga-lembaga sosial yang merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial. Kelima, stratifikasi sosial untuk melihat pihak mana yang menjadi pelapor atau panutan bagi pembangunan. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan juga menelaah sebagaimana hubungan manusia dalam masyarakat terhadap lingkungannya. Sosiologis memberikan sumbangan-sumbangan pikiran dalam mengkaji lingkungan untuk: yang pertama, mengadakan identifikasi terhadap faktor-faktor sosial yang harus dipertimbangkan untuk mengadakan proyeksi terhadap pola-pola eksploitasi di masa-masa mendatang. Yang kedua, mempelajari kemungkinan-kemungkinan dan mekanisme pengendalian sosial untuk membatasi pencemaran serta memelihara lingkungan. Dan yang ketiga, mengadakan analisa untuk mengubah tujuan-tujuan sosial dan kebijakan sosial dalam memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi. Yang keempat, adanya proses alkulturasi, dominasi, sosialisasi, adaptasi, dan lain-lain dalam kaitan hubungan antar budaya dan masyarakat. Yang kelima, pengaruh pariwisata sudah sangat meluas sehingga telah menjadi prime mover dalam perubahan sosial. Yang keenam, berkembangnya berbagai lembaga yang berkaitan dengan pariwisata. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi pariwisata. Yang pertama, pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas di waktu luang. Yang kedua, hubungan pariwisata terjadi karena adanya pergerakan manusia. Yang ketiga, dilihat dari sisi wisatawan,
Pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak normal. Yang keempat, tempat dan atraksi dinikmati oleh wisatawan adalah tempat dan atau peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan atau penghidupan wisatawan. Yang kelima, pariwisata menjadi wahana sosialisasi baru karena ada banyaknya penduduk. Masyarakat modern yang terlibat di dalam pariwisata seperti halnya pergerakan wisatawan secara massal. 6. Destinasi wisata yang dikunjungi seringkali dipilih berdasarkan khayalan atau fantasi atau karena citra destinasi yang bersangkutan. 7. Perjalanan pariwisata adalah sesuatu yang bersifat tidak biasa atau out of the ordinary. 8. Peranan simbol dan penanda sangat besar di dalam keberhasilan sebuah destinasi wisata. 9. Setiap destinasi wisata selalu mengalami pembaharuan dan penambahan produk-produk baru yang umumnya dilakukan oleh para profesional. Sistem kepariwisataan terdiri dari kata sistem dan kepariwisataan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubung yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata. Sistem kepariwisataan adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang terdiri dari komponen atau elemen yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata. Elemen-elemen dalam sistem kepariwisataan terdiri dari objek kepariwisataan, atribut kepariwisataan, hubungan internal, dan lingkungan. Selanjutnya, kepariwisataan memiliki 3 komponen. Yang pertama, asal dan tempat tinggal wisatawan. Yang kedua, perjalanan sarana untuk tiba di tempat tujuan dan kembali ke tempat asal. Yang ketiga, tujuan, tempat kunjungan yang jauh dari asal. Fungsi sistem kepariwisataan yaitu ada 4 fungsi, antara lain yang pertama, melakukan pendataan atau inventarisasi sumber-sumber potensi daerah terutama di sektor pariwisata, termasuk di dalamnya. Yang kedua, menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata. Yang ketiga, menyediakan sistem informasi pariwisata. Selanjutnya, dimensi wilayah dalam sistem kepariwisataan. Dimensi wilayah adalah penjelasan mengenai suatu wilayah yang menjadi tujuan wisata seperti wilayah perairan, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Dimensi wilayah juga menjelaskan mengenai garis-garis batas suatu perairan atau pulau di suatu wilayah tujuan wisata. Selanjutnya, interaksi wisatawan dan masyarakat lokal. Wisatawan yang mengunjungi suatu daerah tujuan wisata antara lain didorong oleh keinginan untuk mengenal, mengetahui, atau mempelajari daerah dan kebudayaan masyarakat lokal. Selama berada di daerah tujuan wisata, wisatawan pasti berinteraksi dengan masyarakat lokal. Bukan saja dengan mereka yang secara langsung mengalami kebutuhan wisatawan, melainkan juga dengan masyarakat luas. Pada sifatnya, hubungan antara wisatawan dan masyarakat dicirikan oleh 4 hal. Yang pertama, mereka berhubungan sementara, sehingga tidak ada hubungan yang mendalam. Hubungan yang bersifat sementara dan tidak berulang sering menyebabkan mereka yang berhubungan tidak memikirkan dampak di masa yang akan datang, sehingga jarang memunculkan rasa saling percaya. Akibat lebih jauh, masing-masing pihak mempunyai potensi untuk memeras dan saling membohongi.
Yang kedua, ada kendala ruang dan waktu yang menghambat hubungan. Wisatawan umumnya berkunjung secara musiman dan tidak berulang. Apalagi kenyataan bahwa fasilitas pariwisata umumnya hanya terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu. Maka wisatawan hanya berhubungan secara intensif dengan sebagian anggota masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan. Sedangkan masyarakat yang jauh dari fasilitas pariwisata berhubungan dengan wisatawan secara kurang intensif. Yang ketiga, tidak ada hubungan yang bersifat spontan antara wisatawan dengan masyarakat lokal, melainkan sebagian besar diatur dalam paket wisata yang ditangani oleh pengusaha pariwisata dengan jadwal yang ketat. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang berarti bahwa masyarakat lokal bekerja pada pariwisata adalah untuk kepentingan ekonomi atau mendapat penghidupan. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara wisatawan dengan masyarakat lokal lebih banyak bersifat transaksi ekonomi. Hubungannya semula didasarkan atas keramah tamahan tradisional, dalam pariwisata telah berubah menjadi keramah tamahan yang dikomersialkan. Dan yang keempat, hubungan atau interaksi umumnya bersifat tidak setara. Pada umumnya masyarakat lokal merasa inferior. Wisatawan lebih kaya, lebih berpendidikan, dan dalam suasana berlibur, sedangkan masyarakat lokal dalam suasana melakukan pekerjaan, penuh kewajiban, dan mengharapkan uang wisatawan. Posisi yang tidak seimbang ini menyebabkan terjadinya hubungan eksploitatif atau inferior superior.